Oke. Selamat siang, Time Lover. Jumpa lagi dengan saya, Wahyu Nurdianto, Wakil Pemimpin Redaksi Time Indonesia. Hari ini kembali saya berbincang dengan Bapak Rekta Gerson, Direktur PT Agro Mitra Alimenter, produsen Pro M1, probiotik. Edisi kali ini, edisi kedua, saya akan membahas tentang berpuasa sehat dalam situasi pandemi dengan probiotik. Saya sapa dulu tamu kita. Apa kabar Pak Rekta? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji Tuhan. Semangat sehat selalu, Mas Wahyu. Sehat. Oke Pak Rekta. Ini kita ngobrol ringan saja tentang puasa dan probiotik. Pak Rekta, Anda bergerak di bidang yang apoteker Pak ya, dengan Pak ya? Betul, bakul jamu apoteker. Bakul jamu. Pendapat Bapak, puasa itu benar nggak sih menurunkan imun? Yang setahu saya, puasa itu menyehatkan, Mas Wahyu. Karena ada kesempatan kelebihan nutrisi di tubuh kita maupun sel-sel kita yang mati. Sel itu kan ada umurnya. Ketika dia sudah sampai umurnya, dia akan mati. Namanya apoptosis. Yang paling banyak mengalami apoptosis adalah sel saraf di otak kita. Itu kalau terlalu numpuk banyak, lalu tidak diimbangi dengan kemampuan tubuh kita sendiri untuk membersihkan. Ada enzim yang namanya lisosim, yang dihasilkan oleh organ sel di dalam sel kita, lisosom, maka sampah-sampah yang menumpuk tadi akan mengakibatkan masalah kesehatan. Kalau di otak itu ya orang jadi pikun, jadi Parkinson yang tangannya gemeter ini, kemudian mengalami apalagi yang lain, Alzheimer ya, mengalami vertigo, mengalami tinnitus, begitu. Nah, dengan berpuasa, kelebihan nutrisi maupun sel-sel yang rusak tadi di dalam organ kita ada kesempatan untuk dibersihkan, di-recycle. Sehingga orang berpuasa itu sesungguhnya akan jadi lebih sehat. Tapi sering karena kita mengubah pola makan kita, yang biasanya kita 3 kali sehari ya Mas Wahyu, sarapan sekali, kemudian siang makan lagi sekali, malam sekali lagi. Ketika kita lompati yang siang, akan terjadi gastritis. Lambung kita luka digerus oleh asam lambung kita sendiri, lalu terjadi peradangan. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau siang itu tubuh kita selalu mendapat asupan makanan, ketika tidak ada makanan, produksi asam lambung itu juga akan terjadi. Karena tidak ada makanan, asam lambung itu menggerus dinding lambung kita. Tapi itu bisa disiasati bagaimana caranya menghindari terjadinya luka, terjadinya tuka pada lambung karena produksi asam lambung pada siang waktu kita berpuasa. Oke. Terus ini terkait bicara tentang Pro M ya. Pro M ini suplemen kesehatan probiotik, mikroorganisme aktif di dalam yang nanti ketika minum akan berkembang biak di tubuh, menyehatkan. Tentang puasa ini Pak Rekta, kira-kira probiotik di dalam tubuh itu seperti apa kalau kondisi orang puasa? Kita ngomong komunitas probiotik di lambung nih ya Mas Wahyu. Jika di dalam lambung kita ada komunitas probiotik yang namanya mikrobiota tadi, mikrobiota lambung, yang isinya adalah 80% bakteri baik, probiotik, maka dinding lambung itu akan terlapisi oleh mukus. Mukus adalah lendir. Rupanya sel epitel di dinding lambung itu bisa memproduksi lendir, memproduksi mukus, sehingga walaupun ada asam lambung di dalam lambung kita yang diproduksi oleh sel epitel di dinding lambung juga, maka asam lambung itu tidak sampai menggerus, bahkan melukai dinding lambung. Begitu.
Lalu kalau kita rutin mengkonsumsi Pro IM1, Pro isinya adalah bakteri baik ya. Pada saat makan sahur, setelah makan sahur kita konsumsi 15 mili, kemudian setelah buka kita konsumsi 15 mili lagi, maka proporsi bakteri baik, proporsi probiotik itu kita bisa maintain supaya selalu minimal 80%. Nah, yang terjadi pada orang yang gastritis atau tukak lambung itu dominasi ada bakteri jahat namanya Helicobacter pylori, bakteri yang tahan asam. Itu terbalik, dia yang dominan. Apa jadi kalau Helicobacter pylori yang dominan? Terjadilah peradangan terjadi peradangan yang parah. Nah, sebaliknya kalau sudah terjadi shifting, dominasi yang baik yang menjadi dominan, maka radang itu akan diredakan, Mas Wahyu. Nah, seperti saya katakan, cirinya kalau organ kita ada mikrobiota, maka respon antara yang anti radang dengan yang pro radang itu seimbang. Nah, jika radang itu diredakan, maka orang yang memiliki tukak lambung pun memiliki luka pada lambungnya, itu bisa dipulihkan. Kenapa? Kalau radang reda akan terjadi stimulasi stem cell. Stem cell tahu ya Mas Wahyu? Stem cell ada sel puncak. Dia bisa berubah menjadi sel apa aja yang dibutuhkan tubuh. Dia bisa berubah menjadi apa aja menggantikan sel yang rusak. Nah, probiotik bisa menstimulasi stem cell ini untuk berproliferasi, berkembang biak, membelah diri, kemudian sekaligus berdiferensiasi. Dia berubah menjadi sel yang dibutuhkan oleh tubuh atau yang rusak tadi. Sehingga luka itu terjadi luka pun lukanya lambat laun akan menutup. Lalu kalau orang tukak lambung sembuh dengan probiotik itu akan awet, nggak mudah kumat lagi. Sebaliknya kalau hanya terjadi luka itu tertutup oleh jaringan ikat yang naik ke permukaan, ketika asam lambung itu berlebih lagi dalam lambung, itu mudah kumat lagi, mudah lepas menjadi luka lagi. Demikian, Mas Wahyu. Oke. Jadi bisa ditarik cerita pendeknya bahwa Pro M1 ini ketika dikonsumsi saat puasa akan mampu menyeimbangkan atau membalancekan probiotik yang ada di tubuh ya Pak ya? Betul. Semacam itu. Ketika mungkin perut kosong, tidak seimbang, tapi karena kita sudah meminum probiotiknya itu, ketika kosong pun tetap terjaga. Semacam itu Pak ya? Kalau kita memiliki komunitas probiotik di dalam lambung yang isinya 80% yang baik ya, yang ada di dalam Pro IM1 itu, Mas Wahyu, maka lambung kita dindingnya itu akan terlindungi oleh lapisan lendir, mukus. Yang mukus tadi itu ya. Sehingga siang waktu kita puasa kan tidak makan nih, tapi kan tubuh sudah terbiasa jam itu dia ingat-ingat, oh ada makanan produksi, nggak ada makanan pun produksi. Nah kalau ada makanan dia akan geruskan dinding, terjadilah luka, tukak. Tapi kalau dinding kita tadi terlapisi oleh lendir, lambung pun pada awal-awal puasa terutama ya belum adaptasi, dinding lambung kita nggak akan luka. Seandainya ada mah pun ya Mas Wahyu, seandainya ada luka pun, komunitas probiotik itu nanti akan menstimulasi sel puncak tadi, stem cell, untuk berkembang biak, lalu berubah menjadi sel yang diperlukan, menggantikan sel rusak, lukanya nutup, Mas Wahyu. Jadi bukan hanya pencegahan, tapi orang yang sudah punya masalah gastritis, sudah punya tukak lambung pun akan pulih. Ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi 15 mili setelah makan sahur dan setelah buka, orang yang sakit tukak lambung pun yang punya masalah gastritis akan sembuh, bisa berpuasa 30 hari selama Ramadan tanpa ada gangguan gangguan gastritis. Nah, ini bedanya pola konsumsi, ada nggak perbedaan saat puasa atau tidak? Kan kalau puasa pasti sebelum sama sesudah buka, waktu sahur sama waktu berbuka. Kalau hari normal seperti apa, Pak? Baik, kalau
kondisi situasi normal ya, Anda Ya, sudah reda pandemi ya, cukup 1 kali setelah sarapan. Tapi selama pandemi saya menyarankan 2 kali, Mas Wahyu. Pagi setelah sarapan 15 mili, setelah makan malam 15 mili lagi. Itu persis seperti yang kita lakukan di uji klinik Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tenaga kesehatan, suster dan dokter yang tiap hari merawat, tiap hari terpapar virus COVID-19 itu tidak terinfeksi, malah semakin sehat dengan mengkonsumsi 2 kali setelah sarapan dan setelah makan malam. Jadi kalau puasa saat sahur sama setelah berbuka ya Pak ya? Betul. Itu akan bisa mencegah bahkan memulihkan masalah lambung, gastritis. Juga kita sekaligus memperkuat imunitas tubuh kita, sistem imun kita memiliki respon yang seimbang antara yang pro radang dengan anti radang, kita juga bisa mencegah COVID-19, Mas Wahyu. Oke. Dan teman-teman buat informasi time lover di sini bahwa probiotik Pro M1 ini boleh dikonsumsi oleh siapapun, betul ya Pak ya? Anak kecil, remaja, dewasa, lansia, bahkan ibu hamil juga boleh Pak ya ini ya? Ya betul. Sejak kita dalam kandungan sejatinya kita sudah butuh probiotik ini. Kenapa? Rupanya pembentukan organ pun organogenesis, fungsi ini dimainkan oleh komunitas probiotik di ususnya ibu. Jadi apapun yang dibutuhkan janin untuk pembentukan organ bisa disediakan oleh mikrobiota, komunitas probiotik yang ada di ususnya ibu itu. Bayangin tadi lebih dari 3 juta gen, apa yang tidak bisa dibuat oleh mikrobiota. Kemudian ibu hamil juga butuh probiotik karena tidak ada satu obat kimia yang aman untuk janin. Supaya tidak sakit, tidak mengkonsumsi kimia, yang dibutuhkan adalah probiotik. Supaya ibu imunitasnya kuat, dia tidak sakit, tidak perlu mengkonsumsi kimia. Kemudian bayi baru lahir pun butuh, lahir ceprot gitu Mas Wahyu, itu sudah butuh probiotik. Kenapa? Karena komunitas probiotik mikrobiota dari janin itu awalnya dituruni dari ibu melalui jalan lahir. Makanya sesar itu bayi-bayi yang lahir secara sesar itu relatif lebih banyak masalah kesehatan daripada bayi-bayi yang lahir normal. Kemudian bayi juga mendapatkan probiotik dari ASI, waktu minum ASI ya. Nah, bagaimana anak-anak yang terpaksa lahir sesar ya harus dibantu dengan Pro M1 ini untuk mencukupi proporsi probiotik di dalam ususnya itu minimal 80%. Kita tahu Mas Wahyu sering anak bayi-bayi itu ya mengalami alergi sehingga gatal, diare atau sesak nafasnya ya ketika batuk pilek, itu sesungguhnya terjadi masalah di ususnya. Komunitas probiotik tadi, mikrobiota itu belum terbangun sempurna, belum terbentuk sempurna. Sehingga apapun yang dimakan sering-sering menjadi masalah alergi, ditolak oleh tubuh, terjadilah diare, gatal, sesak ya ketika batuk pilek. Nah, karena fungsi mikrobiota tadi salah satunya bukan hanya mencerna, tapi juga detoksifikasi. Sehingga apapun yang dimakan, apapun yang dicerna, hasil pencernaannya akan aman dari tubuh. Tidak mengalami penolakan dari tubuh. Apalagi orang tua, Mas Wahyu itu jauh lebih butuh, karena keterbatasan aktivitas fisik orang tua, tidak bisa lagi turun ke sawah, tidak bisa melaut untuk cari ikan, lalu kurang terpapar oleh bakteri-bakteri baik di alam. Itu juga akan menyebabkan mikrobiotanya itu keragamannya berkurang. Itu menyebabkan masalah-masalah autoimun ya seperti hipertensi, diabetes tipe 2, rematik, serangan jantung koroner, stroke dan lain sebagainya. Jadi pendeknya semua butuh probiotik karena dia adalah unit kehidupan terkecil yang support kehidupan yang lebih kompleks di atasnya, termasuk kita, mulai dari kita dalam kandungan ibu sampai kita lansia, Mas Wahyu. Oke, jadi yang mengkonsumsi Pro M1 ini
tidak perlu ragu ya, yang jelas pasti tidak perlu ragu karena ini intinya saya menangkapnya gini, kalau untuk wanita hamil saja aman, jadi untuk semuanya aman. Semacam itu Pak ya, tidak ada efek samping ataupun kerak yang bisa menyebabkan malah bikin nggak enak atau malah bikin apa, itu tidak mungkin Pak ya kalau untuk konsumsi Pro M1 ini. Di dalam Pro M1 ini ada bakteri baik. Seperti yang saya katakan tadi, sejak lahir pun kita sudah dapat bakteri baik ini dari ibu kita melalui jalan lahir maupun ASI. Tidak ada efek samping tentu dan tidak ada overdose juga. Malah sering-sering tapi dari kesaksian gimana? Efek ke depan malah Mas Wahyu. Yang ada efek ke depan. Nah. Jadi efek ke depannya sehat ya. Hanya siap gerak terus Mas Wahyu. Oke. Tapi tentu kalau untuk meminum ini harus dipahami dosisnya ya Pak ya. Bahwa kalau remaja ukurannya berapa, dan ini di produk sudah ditulis jelas untuk anak kecil, orang dewasa, semacam itu sudah ditulis jelas ya Pak ya. Sudah ada brosur dalam inner box ya. Seperti ini, di dalamnya ada brosur ini, ada informasi-informasi penting di dalam brosur ini. Termasuk dosis sampai 1 tahun 2,5 mili cukup Mas Wahyu. Kemudian 1 sampai 3 tahun 5 mili. Kemudian 4 tahun sampai 12 tahun 7,5 mili. Lebih dari 13 tahun itu sama dengan dewasa, sudah 15 mili. 15 mili. Oke. Itu tadi Time Lover penjelasan dari penjelasan tentang Pro M ini ya. Tapi untuk lebih jelas lagi, saya ingin tahu Pak, produknya Pro M itu apa saja sih Pak? Waktu launching kami baru produksi satu varian botol besar 473 ml. Kemudian menyusul yang varian volume lebih kecil 90 ml. Harapannya yang kecil ini bisa kita bawa traveling ya. Kita tahu bahwa dalam kabin pesawat kan hanya bisa membawa cairan maksimal 100 ml. Nah, jadi Time Lover kalau traveling bisa membawa yang kemasan 90 ml ini ke dalam kabin pesawat. Kemudian kami membuat lagi satu alat ya, nano spray. Pro M1 dimasukin ke dalam kontainernya ini, kira-kira sepertiga. Kemudian kalau ditombol dia akan mengeluarkan partikel aerosol yang sangat halus. Jadi bernapas ya, mist ya gitu ya. Ya. Mist, betul, nano mist ya. Jadi kita bernapas biasa saja, dia akan masuk ke dalam paru-paru. Mata kita pun kalau kena jangan khawatir, malah kalau mata capek yang huruf atau gambar jadi double itu akan jadi fokus lagi, akan jadi jelas. Kulit pun kalau kena ini, karena di kulit juga ada komunitas probiotik, maka orang akan nampak lebih muda karena kerutnya berkurang, kulitnya lebih lembab, begitu. Jadi nggak perlu produk Korea ya untuk glowing, cukup Pro M1 ini. Cintailah produk-produk Indonesia, Mas Wahyu. Ini sekarang sudah eranya Asia, era Indonesia juga. Oke. Pak Rekta, bisa dijelaskan nggak ini Pro M1 itu apa, dari mana, semacam itu? Orang kadang-kadang kan bertanya, Pro M1 itu produk apa? Produk dari mana gitu? Orang mungkin bisa browsing bahwa ini PT AMA gitu, tapi mungkin bisa dijelaskan dari tentang Pro M1 ini, asal-muasalnya dari mana? Baik. Produksi Pro M1 ini kami bekerja sama dengan EMRO Okinawa, Jepang. Effective Microorganism Research Organization di Okinawa, Jepang. Jadi kami bekerja di bawah lisensi dari EMRO Okinawa. Probiotik, bibit probiotik kami mendapatkan supply dari EMRO Okinawa. Tapi ingredient yang lain 100% dari lokal di sini, Mas Wahyu. Ingredient yang lain adalah madu hutan ya,
Kami tidak memakai madu budidaya, madu hutan, kemudian tetes tebu, molasses, dan lidah buaya. Tapi setelah selesai produksi, setelah masa fermentasi, proses fermentasi selesai, di dalam botol Puro IM1 itu sudah bukan madu, molasses, dan jus lidah buaya, tapi berubah menjadi metabolit yang diperlukan oleh sel kita untuk bermetabolisme. Kalau metabolisme di dalam sel lancar, maka sel akan bertenaga. Sel bertenaga, organ akan sehat. Organ sehat, kita akan sehat juga, energik, ganteng-ganteng seperti Mas Wahyu, seperti saya. Oke. Jadi teman-teman, time lovers, bahwa perlu diingat, karena kita dalam situasi pandemi, apalagi saat ini puasa, bagi yang puasa perlu banget untuk menjaga imun. Karena ketika imun kuat, insya Allah penyakit itu tidak datang. Apalagi di era pandemi semacam ini. Bahwa imun yang kuat menjadi salah satu penangkal COVID-19, itu yang harus dipahami. Dan salah satu cara, selain kita bergaya hidup sehat ya Pak Rekta ya, tidak merokok, tidak minuman keras, rajin olahraga, makan sehat, perlu juga asupan Pro M1 itu. Setuju Pak? Setuju. Oke. Itu tadi bincang singkat saya dengan Pak Rekta terkait produk yang luar biasa ini, Pro M1. Teman-teman jangan ragu untuk mengkonsumsi ini, karena ini yang jelas pasti namanya produk sudah keluar ke pasaran, sudah melalui proses yang panjang, uji klinis, BPOM dan sebagainya. Jadi jangan ragu. Dan cara mendapatkan Pro M1 ini juga sangat mudah, bisa ditemukan di seluruh marketplace di Indonesia. Apapun itu pasti ada. Kalaupun tidak males online, teman-teman bisa datang ke apotek Kimia Farma yang kelas A atau kelas B yang besar. Itu di sana tersedia, direct selling-nya di sana. Dan mungkin bisa dijelaskan lagi Pak tadi yang kalau mungkin daerahnya tidak ketemu Kimia Farma, kita bisa beli di mana? Kita bisa titip ya Pak ya, di apotek ya? Bisa didapatkan di sembarang apotek di dekat rumah. Tapi apotek tersebut pesan ke pedagang besar farmasi yang merupakan supplier apotek, namanya Pedagang Besar Farmasi PBF Seribuana. Jadi kalau pesan pagi, kemungkinan siang sudah datang. Kalau pesan siang mungkin sore udah datang. Tapi kalau sudah kemalaman besok pagi datangnya. Besok pagi, oke. Intinya bahwa produk ini sudah tersebar di mana-mana, sangat mudah didapatkan. Anda bisa browsing via handphone untuk mencari produk ini di marketplace. Terus Pak Rekta, mungkin bisa di-share website PT AMA, supaya bisa melakukan online shop www.agromitra.co.id. Saya ulangi lagi, www.agromitra.co.id. Masuk ke menu shopping. Nanti time lovers akan tersambung ke official marketplace kami di Shopee atau Tokopedia. Oke. Menarik. Pak Rekta, ini pertanyaan terakhir ini. Enggak. Sejauh mana Anda melihat produk ini? Bukan hanya saya, Mas Wahyu. Probiotik adalah future medicine. Probiotik bisa menciptakan kesehatan promotif. Ya. Probiotik juga bisa sekaligus sebagai kuratif, memulihkan masalah kesehatan tanpa efek samping. Artinya ini adalah bisa mempromosikan kesehatan kita secara holistik, secara komprehensif. Oke. Kita tahu bahwa kimia tidak ada satupun yang tidak merusak organ, walaupun kecil, tapi karena bermainnya hanya di gejala, tidak menyelesaikan root dari masalah, dalam pemakaian jangka panjang seperti bom waktu, akan terjadi kerusakan organ kita, Mas Wahyu. Oke. Terima kasih sekali, teman-teman, time lovers.
pemirsa Time Indonesia yang melihat ini di YouTube atau IG, jangan ragu dengan produk ini. Itu tadi bincang ringan saya, maksud saya, ya, saya dengan Pak Rekta terkait produk yang luar biasa Pro M1. Terima kasih Pak Rekta untuk waktunya, untuk informasi yang disampaikan kepada pemirsa Times Indonesia. Semoga produk ini menjadi jawaban bagi teman-teman yang mau berinvestasi kesehatan. Sekali lagi saya terima kasih. Saya ucapkan selamat sehat. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Rekta. Terima kasih. Semangat, sehat selalu. Oke.